Jadi awalnya berdirinya terbentuknya kegubernuran ini berawal dari Senter Bandung waktu itu, di mana Senter Bandung itu memiliki massa atau anggota yang terbesar. Suhu berpikir bahwa dengan massa yang besar ini diperlukan seorang kepala gitu ya, kepala senternya. Kemudian pada hari itu diangkatlah seorang kepala center untuk mengurusi massa Senter Bandung waktu itu, kemudian disebut sebagai gubernur. Kenapa dipilih istilah gubernur gitu ya? Ini mungkin Suhu mengadopsi dari tatanan sistem pemerintahan gitu ya, di mana pemimpin sebuah wilayah disebut gubernur. Maka waktu itu KCI juga mengistilahkan pemimpin atau kepala center ini dengan sebutan gubernur gitu. Kemudian sistem gubernur ini dikopi juga ke seluruh center-center lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian ada gubernur Medan, gubernur Tanjung Pinang, gubernur Palembang, gubernur Jakarta, Bogor, Depok, Surabaya, dan Jogja waktu itu terbentuk, kemudian berkembang. Pada akhirnya dibentuklah sebuah Dewan Kegubernuran waktu itu. Dewan Kegubernuran ini dikatakan memegang sebuah posisi tertinggi gitu ya untuk umat awam. Saya juga mau ungkapkan keunikan dari KCI sebagai organisasi Buddhis, bahwa kita KCI di sini Suhu gitu ya mengangkat sebuah kesetaraan antara umat awam dengan sangga monastik gitu ya. Kesetaraan dalam hal apa? Kesetaraan di sini dalam hal kesempatan untuk melakukan praktek dharma, praktek spiritual, kemudian juga kesetaraan dalam pengambilan keputusan, dan juga kesetaraan dalam hal saling mendukung bahu-membahu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya umat awam juga menyokong atau mensupport kehidupan sangga, dan kemudian sebaliknya sangga juga membantu umat awam dalam hal praktek spiritual gitu. Jadi kesetaraan dalam hal ini Suhu mengangkat sekali value organisasi kita KCI adalah kesetaraan antara umat awam dengan sangga monastik. Namun meskipun demikian, ya pada praktik keseharian, dalam tatanan praktik keseharian, tentu saja umat awam tetap gitu ya menaruh respect, menaruh hormat yang tinggi terhadap anggota sangganya sebagai bagian dari Tri Ratna gitu ya, tiga permata. Visinya adalah untuk melestarikan Lamrim di bumi Nusantara gitu ya, dan dengan misi yang dijalankan yaitu melalui menjaga komunitas di masing-masing center, memfasilitasi praktek dari para anggotanya agar bisa melakukan praktek spiritual dengan betul. Kalau motivasi saya sendiri tentunya ini instruksi dari guru ya. Jadi mungkin sejarah dari Depok sendiri itu kan kalau di KCI itu dari angkatan kuliah tahun 2000 sampai 2008 itu KMBUI dan KCI-nya itu bersinergi lah. Setelah angkatan saya itu nggak ada penerus lagi nih. Saya merasa loh kok putus di saya gitu. Nah dari situ ada perasaan bersalah lah gitu. Karena perasaan bersalah itu saya coba mengajak alumni-alumni UI yang lain untuk ini yuk kita balikin lagi nih. Waktu itu sih kan 2008 ya. Saya angkatan 2008 UI. Nah terus sampai 2012 itu udah nggak ada yang penerusnya gitu. Nah jadi kebetulan waktu itu saya mulai mungkin sekitar 2012 utamanya untuk mengembalikan lagi ya Lamrim ke UI gitu. Dari situlah sebenarnya saya baru jadi gubernur juga gitu. Motivasinya ya untuk mengembalikan itu Lamrim ke Depok lah. Sebenarnya kalau saya pribadi, menjadi gubernur ini bagi saya adalah sebuah bagian dari praktek saya. Karena kalau kita praktek dharma gitu ya, motivasi kita untuk praktek salah satunya adalah ultimate goal kita adalah mencapai kebudayaan demi kebahagiaan semua makhluk. Nah saya menganggap dengan mengemban tugas sebagai gubernur ini, itu adalah salah satu atau bagian dari praktek saya untuk memberikan kebahagiaan atau membantu orang lain untuk mencapai kebahagiaan mereka melalui praktek spiritual mereka yang dimana difasilitasi oleh saya sebagai gubernur membantu mereka gitu. Jadi motivasinya itu. Jadi untuk bisa bertahan dalam segala ya tantangan-tantangan yang terjadi di center gitu ya. Tapi dengan motivasi seperti ini gitu ya adalah membantu orang lain untuk mencapai kebahagiaan mereka melalui praktek spiritual, itu adalah sebuah motivasi yang selalu menguatkan kita gitu ya sebetulnya untuk atau saya pribadi untuk terus menerus mengemban tugas sebagai gubernur ini.
Sebenarnya ya balik lagi ke motivasi awal saya tadi, yaitu ingin mengembalikan nilai-nilai Lamrim ke Depok lagi, ke KMBUI. Jadi kan di saya udah nggak ada penerus nih. Ya kalau parameter keberhasilan saya, ya saya bakal akan ada yang meneruskan gitu. Dan sampai sekarang sih ya anak Depoknya udah mulai aktif nih di KCI gitu. Kira-kira itu sih target saya gitu. Kedepannya bisa merekrut kembali gitu ya generasi-generasi muda penerus gitu ya, angkatan-angkatan baru ini khususnya dari IPB dan universitas sekitarnya, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat sejarah pertumbuhan center itu sebetulnya dari mahasiswa-mahasiswa di masing-masing daerah kan. Nah, makanya kalau Bogor bisa gitu ya kembali menyentuh gitu ya, menjangkau para mahasiswa-mahasiswa di beberapa univ di Bogor, sekitar Bogor, itu akan menjadi lebih luas lagi KCI dan lebih banyak lagi tentu saja teman-teman yang bisa mengakses Dharma khususnya Lamrim gitu. Kalau tantangan sebagai gubernur ya, di dalam komunitas kita ini kan dari berbagai kalangan yang berbeda-beda ya, sifatnya berbeda-beda. Kalau di Medan itu banyak yang berkeluarga, jadi itu juga sebuah tantangan yang besar. Karena yang berkeluarga juga mereka prioritaskan keluarga mereka gitu. Jadi itu juga sebagai tantangan kita, gimana mereka yang berkeluarga kita tetap prioritaskan on road dalam praktek spiritual. Ya itu lumayan sih tantangan di KC Medan ini. Kalau dibilang tantangan, ya karena pertama banyak orang ya pasti ada tantangan tersendiri ya. Terus kalau lainnya masing-masing dengan masing-masing background tentunya juga berbeda pendekatannya masing-masing. Ya, kalau untuk fondasi atau pegangan, tetap ya kita selalu tetap ingat kebaikan guru yang telah berikan kepada kita, instruksi guru. Jadi kita tetap pantang menyerah lah, apapun yang tantangan yang diberikan kita tetap selalu harus memiliki daya juang untuk praktek spiritual gitu. Memang semasa ikut tinggal di sini jadi Dewa Bumi, terus jadi Om J setelah sekian tahun, ada kepuasan tersendiri kalau melihat orang lain yang which is sangat semangat ya menurut saya, di mana yang datang kan para orang kerja Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai Sabtu. Tinggalnya juga kalau namanya Jakarta itu nggak seperti Bandung kan, center di mana ngekos anak-anak ngekos cuma radius berapa kilo udah nyampe. KCJ kan enggak, ada yang tinggal di Tangerang, ada yang tinggal di Bekasi, di Depok. Tetap aja hari Minggu ke KCJ ikut kelas sebelum pandemi. Sekarang kan online semua. Jadi di situ ada sedikit tergugah juga lah ya. Luar biasa ya, orang-orang mau jauh-jauh, udah Senin sampai Jumat harus kerja ke Jakarta, macam-macam, Minggu juga harus ke Jakarta lagi untuk teaching. Ceritanya begitu. Nah, kalau untuk ini ya cerita menarik ya, banyakkan orang yang datang ke KCI atau beberapa khusus yang datang ke KCM itu mereka mindsetnya aspek tantra gitu. Jadi mereka motivasi mereka itu ingin tahu apa itu tata tantra. Tapi ya setelah mengikuti beberapa sesi di mana kita menjelaskan aspek sutra itu adalah fondasi yang benar-benar harus dipersiapkan dulu sebelum kita memasuki tantra ya kan. Nah, banyak orang yang di sini itu mungkin dalam kutip mundur perlahan kemudian ya menghilang. Jadi mungkin beberapa orang yang menganggap tantra itu mungkin tidak ada bedanya dengan makanan yang cepat saji, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita harus memang benar-benar step by step dan benar-benar fondasi sutranya itu benar-benar harus kuat dulu untuk memasuki tahap itu. Dan di sini di KCM beberapa orang malah mundur dulu sebelum mencapai tahap itu gitu. Ada juga orang-orang yang punya jodoh, agak lucu juga sih. Jadi memang orangnya pencari lah si mahasiswa satu ini. Sampai sekarang sudah nempel. Jadi suatu hari tiba-tiba dia sendiri mencari dari Google, terus tiba-tiba datang ikut kelas hari Minggu,
Setelah itu ya ada pinjam buku di center KCJ, bawa pulang baca ya, aku kasih pinjam ceritanya. Sudah lama tak berkabar, suatu hari di KCJ ada ngadain raker, ada suhu, dan anak itu tiba-tiba nongol dan mau balikin buku. Setelah mau bagi buku, anak itu juga lihat ada anak orang aneh ceritanya gitu kan, dipanggil datang terus dikasih makan manggis sama suhu. Sampai sekarang ya begitu ceritanya. Menurut saya sih ada kejadian-kejadian aneh. Ya, saya ambil dari sisi positifnya, ya itu bisa dikaitkan untuk mengembangkan diriku sendiri ya. Nah, jadi saya ambil itu sebagai dorongan bagi pribadi saya, ya juga praktek saya, ya sehingga saya lebih membangkitkan kepedulian saya terhadap sekitar saya, termasuk ya salah satu ya komunitas ini. Jadi mengambil dorongan seperti itu, ya saya merasa bahwa saya mengenal banyak tentang siapa sih komunitas yang ada di sini ya. Nah dan dari segi itu juga saya merasa bahwa dalam menghadapi setiap masalah di center ya, baik dari segi Dharma Centernya sendiri ataupun dari komunitasnya itu sendiri, ya saya merasa bahwa banyak sekali yang bisa saya ambil untuk sebagai latihan kesabaran saya ya untuk menghadapi semua masalah. Terus juga pemikiran misalnya setiap kali kita melakukan atau mengambil keputusan apapun itu tidak hanya dari sepihak aja. Jadi setelah menjabat sebagai gubernur ini, jadi apapun keputusan yang mesti saya ambil, ya saya juga mempertimbangkan yang lainnya begitu. Banyak kalau misalnya diingat momen-momen selama menjalani sebagai dan bertugas sebagai gubernur. Yang berkesan yang diingat itu saat retret bareng-bareng. Waktu kita retret Idul Fitri, retret berlindung, saat itu sense-nya dapat sekali karena waktu kita ada sesi meditasi, di sesi itu rasanya itu dari retret topik berlindung ini diperoleh secara batin maupun secara kedekatan dengan teman-teman gitu. Nah, yang kedua, biasanya kita tuh sering function bareng, terus atau kita ada kegiatan bareng. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang momennya nggak bisa terulang lagi, yang mana ketika kita sama-sama, seperti misalnya kita biasanya ada ke candi bareng-bareng, puja sama-sama, kepada Satwa Waisak, atau ketika guru-guru besar datang. Nah, itu sepertinya berkah dan momen blessing itu nggak akan terlupakan. Jadi sampai kapanpun itu akan jadi momen yang akan selalu kita rasakan kembali ketika kita akan melihat perjalanan spiritual kita selama berada di Center Kadam Choling Jambi ini. Semoga dirasakan hal yang sama dengan teman-teman yang ada di Kadam Choling Jambi juga. Ya, ini Center Tanjung Pinang termasuk masih muda ya. Jadi kalau dihitung mungkin 4 tahun lah setelah Suhu mampir ke Tanjung Pinang dan melihat langsung Tanjung Pinang itu perkembangannya seperti apa. Nah, dari situlah Center Tanjung Pinang terbentuk. Setelah center terbentuk, gubernur terbentuk. Nah, ini sebenarnya tantangan setelah melihat banyak center yang sudah berdiri kokoh udah lama. Nah, kita masih muda ini ya. Nah, ini sebenarnya tantangannya itu yaitu saya sih lebih cenderung ke ini ya, ke bagaimana saya harus bisa mempertahankan center yang ada di Tanjung Pinang ini yang baru terbentuk ini ya, sehingga tidak hanya dari internalnya sendiri ya dari komunitasnya itu dia semakin berkembang dan semakin membaik dan semakin bertumbuh ya, seperti itu ya. Tapi saya juga tidak hanya lihat dari eksternal juga ya, semoga nanti ya center ini dia komunitasnya semakin berkembang, semakin bertambah, nah seperti itu, nah ya, bisa mengikuti jejak-jejak daripada center yang lain. Nah ini ya menjadi dorongan saya ya, saya akan
melakukan dengan sebisa mungkin untuk agar komunitas ini tetap solid, praktek spiritual kita juga semakin berkembang, ya. Jadi itu aja sih. Kalau menurut aku itu ya sebenarnya Center Tangerang itu dari awalnya juga mulainya dari kekompakan anggotanya juga yang merasa butuh dharma, terus butuh guru, butuh komunitas untuk berjuang dan berusaha bersama dengan semangat, usaha, dan tentunya dengan berkah para Buddha dan para guru spiritual, kita bisa mendapatkan wadah untuk melatih batin dan mengumpulkan kebajikan. Nah, selama kita masih butuh dharma, butuh guru, butuh komunitas, maka kekompakan itu akan terus terjaga karena kita pasti masih berada dalam satu misi yang sama. Mungkin percaya ya, saling percaya satu sama lain sih. Untuk menjaga ikatan itu ya, kalau misalnya kita trust satu sama lain ya, gimana ya, ada ikatannya gitu loh. Karena sebenarnya community kayak Bandung sendiri, kita bisa dalam satu komunitas yang diperlukan kayak ikatannya itu kan, kayak gue sama dia kan enggak, misalnya kita enggak dibayar, enggak diapa dan sebagainya, misalnya enggak ada hal eksternal itu loh. Jadi mungkin kepercayaan satu sama lain sih, jadi ngebangun ikatan feelingnya itu loh, itu yang bisa ngejaga sih, kayak nilai-nilai yang selama ini udah dikasih kepada kita, misalnya kayak kita Lambrim itu, misalnya Lambrim, nilai-nilai itu yang kita pegang dalam sehari-hari gitu. Jadi dari sana baru ada ikatan itu, ada feelingnya gitu. Kita kan kalau di Bandung, mungkin bagi yang belum tahu ya, Bandung itu kita semua ngekos, dan ngekosnya cewek cowok gitu kan. Dan rumah kita semua berdekatan antara satu sama yang lainnya, berdekatan juga dengan center. Satu rumah, misalnya rumah cewek itu nanti akan di-blend antara cowok, antara senior dan yang baru datang. Jadi misalnya kayak dalam satu rumah X misalnya, di sini tuh banyak rumah, ada namanya misalnya rusuk lah, rujak lah, rucing lah, rucin lah, tokek dan sebagainya. Itu rumah-rumah yang dikasih nama. Nah, dalam satu rumah itu biasanya kita akan masukin beberapa senior di dalamnya dan juga junior. Jadi digabung dalam satu rumah itu. Kalau misalnya ada masalah ataupun seperti apa, itu bisa seniornya bisa kasih masukan kepada juniornya. Sebenarnya kita ada sistem kakak asuh. Misalnya kita karena mahasiswa 4 tahun di Bandung kuliah. Selama 4 tahun itu nanti kita akan ada kakak asuh. Jadi kakak asuh yang bisa untuk nge-take care satu anak itu. Contohnya nih ya, misalnya di rumahku, senior kita ada misalnya 2 atau 3 orang, selebihnya yang masih seusiaku atau yang di bawah aku usianya. Nah, nanti kalau misalnya kita makan gitu, kadang kan kalau anak-anak baru gitu ya, maksudnya mahasiswa terus kayak males makan, paling ya kadang karena malesnya itu akhirnya nggak makan atau akhirnya makan Indomie doang setiap hari. Ada yang seperti itu kan. Nah, karena ada senior di rumah, senior itu kan biasa mereka udah tahu lah ya ngekos tuh seperti apa. Jadi ya nanti mereka akan misalnya setiap 1 minggu masak, di rumah masak. Jadi ya kita kena dampaknya adalah kita dapat makan gitu. Nanti mungkin bayarnya barengan gitu. Dan juga misalnya aku ke bawahnya aku, jadinya diriku sendiri juga kayak enggak yang asal-asalan banget gitu lah. Jadi kasih contoh kepada yang di bawahku juga. Saling take care-nya seperti itu, memfasilitasinya. Jadi selain ada kakak asuh yang kita pilih sendiri nantinya, juga ada yang perumah-perumah gitu. Kalau misalnya nggak ada komunitas ini yang dibangun oleh Suhu, mungkin kita akan kesulitan ya untuk belajar ya, terutama ajaran Lambrim ini. Kalau kita belajar Dharma sendiri, tentu akan berbeda, sangat berbeda jauh sekali kalau kita belajar dengan komunitas-komunitas kita yang sekarang ini. Dengan adanya komunitas KCI ini, adanya center-center, kemudian kita bisa tetap berkumpul, kita bisa belajar berlatih Dharma bersama, kemudian anggota juga tetap akan bersama, belajar berpraktek bersama, dan yang paling penting itu saling mengingatkan. Kalau ketika ada seseorang yang mungkin salah, atau misalnya tidak belajar, atau tidak buat PR, kadang-kadang senior mengingatkan juga pada juniornya. Seperti sahabat, keluarga, ketika ada seseorang yang sakit, atau misalnya ada masalah, kadang-kadang kita selalu mengingatkan. Ada juga kita sama-sama saling marahan gitu ya, itu nggak menutup kemungkinan. Tapi
di atas semua itu kita selalu bersama. Ada beberapa pertanyaan yang kita tidak bisa jawab atau tidak kita ketahui, kita bisa bertanya kepada anggota Sangha langsung, dan anggota Sangha juga nggak sungkan-sungkan ya. Di sini kayak kita sudah dekat gitu, enak, jadi pertanyaan yang kita ajukan pun dijawab oleh anggota Sangha gitu. Pentingnya dalam komunitas ini kita akan mengenal Lamrim. Di dalam komunitas ini kita mengenal ajarannya Lamrim. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya tidak mengenal komunitas ini, saya rasa kita nggak akan mengenal ajaran Lamrim. Kita benar-benar diajarkan, itu semuanya kita diajarkan dari dasar ya. Apa yang nggak kita ketahui di Lamrim, apa sih itu Lamrim, dan sebagainya, guru itu seperti apa, itu semuanya kita tahu dari dasarnya setelah kita benar-benar mengikutinya. Dengan ikut adanya KCI ini, kita akan kita tumbuh bersama dan kita mengetahui apa-apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Sangat membantu sekali ya. Center masing-masing kan menjadi wadah bagi daerah itu masing-masing. Jadi seperti tadi ada Center Palembang, Jakarta, Medan, Jambi, dan lebih dekat lah, lebih mudah untuk mencari sumber Lamrim gitu. Jadi kalau mereka orang Palembang hanya perlu ke Center Palembang saja gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta atau Bandung gitu. Untuk awal-awalnya mungkin mereka bisa belajar sama kita komunitas di Palembang, dan kita bisa mengenalkan adanya Prolam dan lain-lainnya. Kalau saya biasanya kan dulu itu pasti bolak-balik Depok terus ya. Untuk antara Puja lah, Prolam gitu, itu bolak-balik Depok. Nah, pas mulai pandemi kemarin ini, kita jadi kegiatannya tadinya banyak, misalkan ada puja, ada bikin offering bareng atau puja tara gitu kan fisik. Nah ini hilang semua tuh, jadi tinggal Prolam kan. Itu pun via Discord gitu kan. Awalnya ini sih, aku sempat ngobrol juga sama Gubernur KCB yang sebelumnya itu, kok ini ya makin lama energinya makin turun gitu. Ada yang menghilang lah atau apa gitu kan. Karena pas pandemi tentunya beda lah kehangatannya gitu. Nah dari situ kita awalnya cuma Prolam aja kan gitu kegiatannya pas pandemi, dan via online ya. Akhirnya internalnya Center Depok kita berunding lagi gimana caranya untuk ningkatin lagi nih kegiatan di Center Depok. Kita sekarang ini sih jadi rutin buat klub baca. Jadi klub baca buku bersama gitu, dan di situ biasanya walaupun acaranya sampai jam 8 sampai jam 10 malam, tapi setelah baca itu kita ngobrolnya bisa sampai jam 1 pagi gitu. Walaupun awalnya terasa lebih banyak ruginya karena tidak bisa berkumpul fisik, lama-kelamaan kita kayak bisa beradaptasi sendiri, dan akhirnya sekarang kita ya lebih intens, aku merasanya lebih intens ngobrol-ngobrolnya, lebih intens curhatnya gitu antar sama anggota, karena adanya pandemi ini justru kan. Karena biasanya kalau udah malam ya udah pulang gitu kan, secara fisik bolak-balik aja gitu. Tapi dengan adanya online ini kita jadi intens gitu ketemu online-nya. Jadi kita jadi banyak kegiatan lah, anak-anak Center Depok ikut acara KCI seperti yang kayak banyak acara kan sekarang kan. Itu juga jadi merasa makin deket lah sama KCI, dan banyak yang jadi panitia juga untuk kepanitiaan di KCI gitu. Perubahan fungsi gubernur ya kita mau nggak mau harus beradaptasi sendiri gitu dengan kondisi yang ada, gimana caranya. Di Tanjung Pinang kita ada kegiatan seminggu 5 sesi ya, jadi 3 sesi dalam 1 hari, seminggu 5 kali. Nah, terus setelah pandemi ini semuanya kita stopkan. Nah, kita stopkan kecuali ada puja asap ya. Plus minusnya itu ya hampir sama ya. Jadi dari minusnya itu ya, dulu kalau misalnya Tanjung Pinang seringnya itu acara diadakan face to face ya, jadi langsung ketemu di center, terus kita bisa bahas dharma, bisa kadang-kadang ya terus terang orang Tanjung Pinang itu rata-rata pendiam dan pemalu. Nah seperti itu, jadi kadang-kadang mereka kalau misalnya disuruh berkomentar itu agak susah. Jadi otomatis kita kalau ketemu face to face, nah kita bisa lebih terbuka, lebih bisa memancing apa yang mereka rasakan. Nah seperti itu. Nah sekarang karena pandemi ini, jadi otomatis kita lakukan secara online. Sampai saat ini ya, mulai dari tahun ini kita ada perubahan ya, walaupun ada sesi singkat
di tengah hari ya, sesi singkat di tengah hari. Jadi saya masih merasa ya rasanya itu juga kurang. Terus juga mau mengetahui perkembangan mereka seperti apa, itu juga mengalami kesulitan di situ. Terus dari positifnya ya seperti kita Tanjung Pinang paling pengaruh. Jadi dulu waktu kita retret kita harus nabung ya istilahnya nabung. Jadi anak-anak di sini rata-rata memang kerja. Tapi kerja di sini gaji juga ya namanya pas-pasan ya. Jadi gaji pas-pasan, mereka harus menabung setiap hari. Sampai saya dulu pernah bikin program koperasi ya. Jadi tabungan retret. Nah seperti itu. Positifnya yaitu kita sekarang bebannya jauh lebih ringan karena ada dukungan online ini ya. Jadi belajar bisa di rumah, jadi tanpa perlu keluar biaya besar. Inilah sisi positifnya. Jadi dari online ini yang ikut juga semakin banyak ya. Yang dulu nggak bisa ikut, sekarang bisa ikut. Harapan Gubernur untuk kedepannya agar lebih banyak lagi teman-teman di luar sana umat Buddha yang bisa mengakses ajaran Lamrim, karena kita KCI juga sudah menyediakan gitu ya akses untuk belajar Lamrim ini. Jadi harapan saya melalui keberadaan center-center Kadam Choling di seluruh Indonesia ini kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak lagi bisa diakses oleh lebih banyak lagi makhluk. Ya tentunya sebagai gubernur kita pasti berharap ajaran ini bisa menjangkau seluas-luasnya makhluk lah ya. Dan semoga makin banyak orang yang semakin dekat ke pencerahan dengan bertemu ajaran Lamrim ini gitu. Semoga komunitas yang sudah ada di berbagai cabang center kita semakin solid, praktis spiritualnya juga semakin berkembang, selalu berbakti pada guru. Harapannya semoga KCI bisa berkembang, mengekspansi lebih luas lagi, menjangkau semua umat Buddhis. Harapan saya dan harapan kami terutama adalah semoga komunitas Kadam Choling Indonesia secara keseluruhan itu semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke semua makhluk. Nah, khususnya kalau untuk Jambi, semoga kami di sini semakin konsisten belajar dan semakin semangat. Juga kita semoga semakin solid dan semoga semua makhluk bisa merasakan dan mendapatkan manfaat serta bertemu dengan ajaran Lamrim dan ajaran Buddha Dharma yang sebenarnya. Semoga ya COVID ini cepat berakhir ya. Jadi ketemu fisik kita juga bisa dikembalikan, dihidupkan kembali. Jadi kehangatan dalam komunitas juga bisa lebih baik sehingga kedepannya batin kita juga semakin berkembang, kita belajarnya juga lebih maksimal. Jadi kita bisa melanjutkan dan visi dari misi KCI yang untuk Nusantara ini lebih maksimal. Semoga orang-orang yang udah belajar dapat makin berkembang, kita bersama-sama jalan dan untuk kedepannya bisa ngebantu lebih banyak orang lagi untuk bergabung dalam komunitas ini, bertemu dengan ajaran Lamrim. Harapannya sih untuk semua center ya, semoga makin berkembang baik jumlah anggotanya maupun secara kualitas anggotanya, jadi secara spiritualnya. Terus semoga center-center yang ada ya tetap bisa bertahan dan bertumbuh. Nah, terus yang belum ada bisa diadakan. Jadi ya bisa memberi manfaat selain buat diri kita sendiri, juga buat banyak makhluk. Ya mudah-mudahan anggotanya semakin berkembang, terutama di Palembang ya, dan yang center-center lainnya. Lebih banyak lagi yang berpraktik Dharma, kemudian mempunyai ikatan karma dengan guru-guru kita, dengan Lamrim, dan sama-sama menuju pembebasan. Pas kuliah itu seniorku selalu bilang sih, kamu kalau udah ketemu saja dengan ajaran Lamrim ini udah sangat beruntung. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan pernah sia-siakan nih, karena udah ketemu aja udah susah dan ketemu dan cocok ya. Jadi kan kadang ada orang yang ketemu terus nggak cocok gitu. Nah ini kita ketemu dan kita juga open minded dan cocok gitu dengan ajarannya, berarti itu kita udah punya bekal yang sangat berharga dan itu jangan sampai lepas gitu. Jangan pernah takut untuk menghadapi sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tidak pernah atau tidak mungkin dihadapi, dan belajarlah dari hal yang baru tersebut agar
apa yang kita rasa tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, dan apa yang kita rasa itu membuat kita khawatir atau takut, tapi itu justru memberikan manfaat yang baru bagi perkembangan batin maupun kapasitas kita secara keseluruhan. Selain dharmanya itu, ya tentu saja kita ada guru yang ngajar. Tentunya kita bakal dibimbing guru, dan ada komunitas yang mendukung kita. Jadi kita nggak bakal sendirian di tengah lautan samsara ini. Kita adalah perahu, sama-sama kita menyeberangi lautan samsara ini. Sendirian itu sulit, bersama itu lebih mudah.